Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Fitriyatunasana, NIM 212410102006 dari Prodi Teknologi Informasi. Nah, di sini saya akan mengimplementasikan IRD Laboratorium menjadi database di program di PostgreSQL PG Nah, sebelum kita mengimplementasikan IRD-nya, kita terlebih dahulu melihat IRD-nya terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat banyak entity yang nantinya akan diimplementasikan ke Postgre atau ke database. Nah, di sini terdapat jenis barang, entity barang, entity lab, entity kepala lab, entity dosen, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan mengimplementasikannya satu persatu, mulai dari jenis barang sampai ke item peminjaman. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung menjelaskan saja mengenai implementasi dari dari IRD laboratorium ini. Nah, untuk yang pertama saya membuat tabel jenis barang, yaitu dengan cara create tabel jenis barang. Kemudian dalam tabel jenis barang itu apa saja yang ingin dimasukkan. Di sini saya memberikan atribut jenis barang ID, nama jenis, dan atribut keterangan. Nah, di sini terdapat primary key yang yaitu sebuah constraint. Constraint itu sebuah batasan yang kita berikan kepada atribut ini. Fungsinya itu untuk memberikan batasan kepada jenis barang. Kalau atribut ini akan dijadikan atau akan dimanfaatkan itu sebagai apa? Nah, di sini saya memberikan batasan kepada atribut jenis barang dijadikan sebagai primary key. Nah, untuk sampel serial sendiri, untuk sampel serial ini merupakan tipe data dari jenis barang yang bersifat auto increment, artinya ini otomatis akan terisi sendiri. Nah, untuk nama jenis ini dengan tipe data varchar dengan angka 50 menandakan range atau batasan dari value nama jenis ini merupakan batasannya yaitu sebanyak 50 karakter. Nah, untuk jenis barang ini saya memberikan constraint not null, artinya tidak boleh kosong. Apabila kosong, nanti akan error apabila ditampilkan tabelnya. Nah, untuk keterangan sendiri saya memberikan tipe data teks, yang artinya karena keterangan itu sifatnya tidak pasti ya, panjangnya berapa atau berapa karakter, jadi saya memberikan tipe data teks. Dan saya tidak memberikan constraint apapun, karena keterangan ini bersifat opsional ya, artinya itu boleh diisi atau tidak. Nah, untuk selanjutnya yaitu untuk membuat tabelnya itu sendiri cukup mudah. Cukup kita blok, kemudian kita play di sini. Karena saya sudah menampilkannya tadi, maka tidak perlu untuk di play lagi karena akan error. Nah, di sini saya juga mendapatkan unique, memberikan konser unik terhadap nama jenis. Nah, di sini terdapat alter tabel yang artinya mengubah struktur dari tabel jenis barang dengan menambahkan constraint unit nama jenis. Nah, untuk unit nama jenis ini bebas memberikan nama apa saja karena ini hanya sebagai format namanya buat menunjukkan bahwa atribut yang dijadikan unik itu merupakan atribut nama jenis. Nah, di sini saya memberikan constraint unik terhadap atribut nama jenis yang ada pada tabel jenis barang. Untuk melihat apakah nama jenis ini sudah menjadi unik di tabel jenis barang, kita cukup mudah yaitu dengan klik laboratorium terus ke skema, dan di sini ada tabel. Nah, di sini ada tabel jenis barang. Di tabel jenis barang ini kita lihat di constraint. Nah, ternyata ada, yaitu di constraint ini ada primary key. Nah, primary yang tadi kita buat, terus di sini juga ada unique. Berarti sudah berhasil dijadikan sebagai unique. Berarti sudah berhasil dijadikan constraint unique. Nama jenis ini berhasil dijadikan constraint unique. Nah, untuk selanjutnya yaitu untuk mengisikan value pada atribut.
Nah, di sini dengan cara insert into atau masukkan dalam jenis barang apa yang ingin dimasukkan nilainya, yaitu atribut nama jenis dan keterangan. Nah, di sini nama jenisnya ada komputer dan keterangannya yaitu komputer desktop. Nah, ini sesuai dengan apa yang kita masukkan di dalam keterangan ini. Nanti otomatis akan mengikuti. Karena di sini yang pertama nama jenis, berarti untuk komputer ini merupakan value dari nama jenis. Nah, untuk menampilkannya yaitu dengan cara select bintang from jenis barang. Artinya menampilkan isi dari tabel jenis barang. Untuk bintang ini menunjukkan bahwa kita menampilkan semua isi dari tabel jenis barang. Nah, di sini sudah muncul ya, terdapat ID jenis barang seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Karena jenis barang ID ini small serial tipenya, maka auto increment artinya akan terisi sendiri. Untuk nama jenis ini sesuai dengan apa yang kita masukkan di insert into value. Untuk selanjutnya yaitu saya membuat tabel lab. Nah, di tabel lab ini terdapat atribut lab ID serta memiliki tipe data small serial juga dan constraint-nya primary key juga. Untuk nama lab, untuk atribut nama lab juga varchar dengan tipe varchar dengan range 20 dan constraint-nya not null. Untuk keterangan saya memberikan tipe data teks. Nah, untuk mengisikan value-nya juga sama dengan cara insert into tabel lab dengan apa yang ingin diisikan. Atribut apa saja yang ingin diisikan dengan nilai value Pembro, GIS, dan FL. Nah, di sini saya memberikan value terhadap atribut nama lab. Untuk menampilkannya juga sama dengan cara select from lab. Apabila kita tampilkan, nah di sini terdapat keterangan nul. Karena kan di keterangan teks ini kita tidak memberikan constraint apapun, sehingga ini bersifat opsional. Artinya apabila tidak diisi, maka akan ada keterangan nul seperti pada tabel lab ini. Untuk selanjutnya yaitu saya membuat tabel barang, di mana terdapat atribut barang ID dengan tipe data serial dan constraint-nya yaitu primary key. Nah, di sini juga terdapat atribut nomor seri dengan tipe data varchar dengan range 20 dan constraint-nya not null. Dan di sini juga terdapat deskripsi dengan tipe data teks yang artinya ini opsional bisa diisi atau tidak. Nah, untuk selanjutnya saya menambahkan constraint unit terhadap nomor seri. Untuk caranya itu sama dengan yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, di sini juga saya menambahkan atribut ID jenis barang di dalam tabel barang. Untuk caranya juga sama, yaitu alter tabel barang, mengubah tabel barang dengan menambahkan atribut ID jenis barang dengan tipe data integer dan constraint-nya yaitu not null. Nah, untuk ID jenis barang saya jadikan sebagai foreign key. Nah, foreign key ini menunjukkan bahwa jenis barang ini berrelationship dengan barang. Yaitu dengan cara alter tabel barang atau mengubah tabel barang dengan menambahkan constraint dengan FK jenis barang. Nah, untuk nama ini juga bebas untuk diberikan nama apa saja karena hanya sebagai identitas dari atribut bahwa atribut tersebut sudah menjadi foreign key dari tabel barang. Nah, di sini saya menjadikan foreign key ID jenis barang. Nah, dengan referensinya yaitu jenis barang. Referensinya itu kita dapat dari tabel jenis barang. Nah, di sini. Jadi ID jenis barang itu berasal dari jenis barang. Berasal dari tabel jenis barang. Nah, di sini saya juga menambahkan atribut ID lab. Karena ID lab itu berrelationship dengan barang, jadi kita jadikan sebagai foreign key juga. Nah, di sini juga terdapat value terhadap tabel barang. Apabila kita tampilkan, nah, ini akan menunjukkan bahwa dalam tabel barang ini terdapat foreign key dari ID jenis barang dan ID lab. Nah, di sini terdapat ID dari jenis barang dan ID dari lab. Nah, untuk yang pertama itu misalnya ID jenis barang dengan
ID-nya yang itu pertama, kita lihat tadi di jenis barang itu yang pertama itu ada komputer dengan dengan keterangannya yaitu komputer desktop. Nah, di sini terdapat ID lab, berarti barang ini dimiliki oleh ID lab ID lab 2 yang berarti dimiliki oleh lab GIS. Nah, untuk selanjutnya yaitu saya membuat tabel dosen dengan atribut dosen ID dengan tipe data small serial dengan constraint-nya itu primary key. Nah, di sini terdapat juga atribut nama dosen dengan tipe data varchar dengan range 20 dan constraint-nya not null. Di sini juga terdapat nib dengan tipe data varchar dan constraint-nya not null. Nah, di sini saya juga menambahkan nib sebagai constraint unik karena nib itu kan setiap dosen pasti berbeda dan tidak boleh sama, jadi dijadikan sebagai unik. Untuk mengisi tabel dari dosen juga sama caranya. Nah, apabila kita tampilkan, nah di sini terdapat beberapa nama dari dosen yang kita masukkan sebelumnya di tabel dosen dengan NIP yang berbeda. Nah, apabila kita memberikan NIP yang sama, maka untuk menampilkan tabelnya itu nanti akan error. Nah, untuk selanjutnya yaitu saya membuat tabel kepala lab dengan atribut lab ID dengan tipe data serial dan constraint-nya yaitu primary key. Nah, di sini juga terdapat atribut nama kepala lab, terus ada tipe datanya varchar dengan range 20. Artinya range 20 itu kita memberikan batasan kepada isi dari nama kaleb bahwa batasnya itu hanya 20 karakter. Nah, dengan constraint-nya itu not null. Juga di sini terdapat atribut tanggal mulai dengan tipe data date. Date ini menunjukkan bahwa itu adalah tanggal, bulan, dan tahun. Dengan constraint not null untuk tanggal selesai juga sama. Dan atribut status juga dengan tipe data varchar dengan range-nya 26, dengan range-nya 6 dan constraint-nya not null. Nah, di sini saya juga menambahkan atribut ID lab. Nah, kenapa saya menambahkan ID lab? Karena kan kita sudah membuat sebelumnya tabel kepala lab. Nah, saya ingin menambahkan atribut ID lab di dalam tabel kepala lab, maka caranya juga sama dengan cara alter tabel kepala lab atau mengubah tabel kepala lab dengan menambahkan atribut ID lab dengan tipe data integer dan constraint-nya yaitu not null. Nah, karena ini merupakan atribut dari tabel lain, maka menunjukkan bahwa ini berrelasi dengan tabel kepala lab, sehingga ID lab itu dijadikan sebagai form key. Nah, di sini juga saya menambahkan atribut ID dosen di tabel kepala lab. Untuk tipe datanya juga sama seperti ID lab dan juga dijadikan sebagai form key yang menunjukkan bahwa ID dosen ini berrelationship dengan tabel kepala lab. Nah, untuk menambahkan isinya juga sama. Di sini terdapat atribut ID lab dan ID dosen. Kita cukup memasukkan ID-nya saja dari ID lab dan ID dosen. Nah, di sini apabila kita tampilkan, nah, di sini ada beberapa nama kepala lab dengan tanggal mulai dan tanggal selesai dengan statusnya aktif. Nah, di sini juga terdapat atribut yang kita tambahkan yaitu ID lab dan ID dosen, dan ini terdapat ID dari masing-masing tabel. Sehingga kita tidak perlu menuliskan nama labnya apa saja, cukup menuliskan ID-nya saja yang menunjukkan bahwa itu dari tabel ID lab. Misal itu kan ada misal ini karena tabel ID lab-nya ID-nya 1, misal kita lihat tadi di ID lab 1 itu ada, nah ID lab 1 berarti Bagus ini merupakan kepala laboratorium dari lab Pemro dengan dosennya yaitu yang pertama dengan dosen Muhammad Ali. Untuk selanjutnya yaitu saya membuat tabel UKM dengan atribut UKM ID dengan tipe data small serial dengan constraint primary key. Dan kedua ada atribut nama UKM dengan tipe data varchar dengan range 20 dan constraint not null dan juga atribut keterangan dengan tipe data text. Nah, di sini saya juga menambahkan
constraint unik terhadap nama UKM karena setiap UKM pasti memiliki nama yang berbeda. Nah, untuk isinya juga sama, caranya dengan insert into tabel dan atribut apa yang ingin diisikan dengan nilai yang akan diisikan. Apabila ditampilkan, nah, pada tabel ini terdapat keterangan nol. Nah, di sini karena nol itu tidak diisikan dan nol itu bersifat opsional, artinya apabila tidak diisikan, maka akan tampil nol seperti tabel di sini. Untuk yang selanjutnya yaitu tabel kegiatan dengan atribut kegiatan ID dengan tipe data serial dan constraint-nya primary key. Nah, untuk yang kedua ada atribut nama kegiatan dengan tipe data varchar dengan constraint not null, dan selanjutnya yaitu tanggal mulai dengan tipe data date dan constraint-nya yaitu not null. Untuk tanggal selesai juga sama, dan untuk keterangan yaitu tipe datanya varchar dan constraint-nya itu not null. Nah, di sini saya menambahkan constraint unik terhadap nama kegiatan. Pada tabel kegiatan juga saya menambahkan kolom ID UKM dengan tipe data integer dan constraint-nya yaitu not null. Nah, di sini ID UKM saya jadikan sebagai for K. Apabila ditampilkan, nah, di sini terdapat beberapa nama kegiatan yang merujuk kepada UKM. Untuk kegiatan pemrograman ini merujuk kepada ID UKM yang pertama. Kita lihat tadi untuk UKM ID yang pertama itu menunjukkan bahwa UKM Laos. Jadi untuk pemrograman ini merupakan kegiatan dari UKM Laos. Nah, untuk selanjutnya juga sama seperti wawancara. Untuk UKM-nya ID 2 berarti wawancara ini merupakan kegiatan dari binary. Untuk selanjutnya yaitu saya membuat tabel ASLab atau asisten laboratorium, yaitu dengan ada atribut ASLab ID dengan tipe data serial dan constraint-nya yaitu primary key. Nah, di sini terdapat atribut nama asisten laboratorium dengan tipe data varchar dengan constraint not null dan NIM dengan tipe varchar dengan not null serta nomor HP dengan tipe data varchar dan constraint-nya not null. Nah, di sini saya menjadikan NIM sebagai unik. Karena setiap mahasiswa itu kan pasti memiliki NIM yang berbeda, sehingga itu memiliki unik, sehingga dijadikan sebagai constraint unik. Nah, di sini juga nomor HP dijadikan sebagai constraint unik karena nomor HP tidak akan sama setiap orang. Nah, untuk selanjutnya juga di tabel ASLab saya menambahkan menambahkan atribut ID lab. Nah, karena ASLab itu berrelationship dengan lab, jadi ditambahkan atribut ID lab dan dijadikan sebagai foreign key. Apabila kita tampilkan, nah di sini terdapat nama Sarah, Citra, dan Dimas. Nah, di sini Sarah berrelationship dengan ID lab dengan ID-nya yang pertama, berarti Sarah ini merupakan asisten laboratorium dari lab yang pertama tadi. Lab pertama tadi merupakan lab Pembro. Untuk yang lain juga sama. Nah, di sini saya juga membuat tabel peminjaman dengan atribut peminjaman ID dengan tipe data serial dan constraint-nya yaitu primary key. Nah, di sini terdapat juga tanggal pengajuan dengan tipe data date. Nah, tipe data date ini menunjukkan tanggal, tahun, dan bulan dengan constraint not null. Nah, untuk tanggal persetujuannya juga sama, tapi tidak ada constraint-nya. Dan untuk ID kegiatan dengan tipe data integer, nah saya langsung memberikan ID kegiatan pada tabel peminjaman. Tadi itu kan saya membuat lagi dengan cara alter tabel atau menambahkan atribut ke dalam tabel karena tabelnya sudah jadi. Nah, di sini saya langsung memberikan ID kegiatan atau atribut kegiatan langsung ke tabel peminjaman tanpa menggunakan perintah alter tabel. Nah, di sini saya juga menjadikan kegiatan sebagai foreign key karena kan tabel kegiatan itu kan berelasi dengan peminjaman sehingga dijadikan sebagai foreign key. Nah, untuk ID ASLab juga sama dijadikan sebagai foreign key. Nah, untuk
tampilannya yaitu, nah di sini terdapat tanggal pengajuan, tanggal persetujuan, tanggal keluar barang, dan ID. Nah, ini menunjukkan bahwa ID kegiatan nomor 1 untuk tanggal pengajuannya tanggal sekian, dan tanggal persetujuannya sekian, serta tanggal keluar barangnya itu sekian, dengan aslep-nya yaitu yang pertama. Untuk yang selanjutnya yaitu tabel pengembalian. Nah, di tabel pengembalian ini ada atribut pengembalian ID dengan tipe data smart serial dengan constraint primary key, dan juga ada tanggal pengembalian dengan tipe data date dan dengan constraint not null. Di sini juga terdapat atribut ID aslep dengan tipe data integer dan constraint-nya yaitu not null. Nah, di sini saya menambahkan foreign key terhadap ID aslep karena berelasi dengan pengembalian. Tabel aslep ini berelasi dengan tabel pengembalian. Apabila kita tampilkan, nah di sini terdapat tanggal pengembalian oleh ID masing-masing aslep. Untuk aslep pertama tanggalnya tanggal 26, untuk aslep kedua tanggalnya 24, dan untuk aslep ketiga tanggalnya pada tanggal 15. Nah, untuk yang terakhir yaitu saya membuat tabel item peminjaman dengan atribut kondisi barang saat keluar dan kondisi barang saat kembali, dan juga terdapat atribut dari tabel peminjaman yaitu ID peminjaman dengan tipe data integer dan constraint-nya yaitu not null. Nah, di sini juga terdapat ID barang yang merupakan atribut dari tabel barang dengan tipe data integer dan constraint-nya yaitu not null. Nah, di sini saya menjadikan ID peminjaman sebagai foreign key dan ID barang dijadikan sebagai foreign key juga. Nah, tadi kan untuk tabel sebelumnya primary key-nya cuma 1. Nah, di sini menggunakan barred relationship, artinya artinya foreign key dari tabel peminjaman dan tabel barang. Nah, masing-masing foreign key-nya itu dijadikan sebagai barred relationship atau primary key. Jadi kedua relasi dari masing-masing tabel ini dijadikan sebagai primary key. Nah, di sini untuk menjadikannya sebagai primary key cukup yaitu dengan cara alter tabel untuk menjadikan keduanya sebagai primary key, yaitu dengan cara alter tabel item peminjaman atau tabel peminjaman dengan menambahkan primary key. Nah, karena menggunakan barred relationship artinya kita menjadikan dua foreign key itu menjadi primary key dengan cara yaitu menambahkan primary key. Nah, atribut apa yang akan dijadikan primary key yaitu ID peminjaman dan ID barang. Nah, apabila kita tampilkan, nah di sini sudah muncul primary key dari ID peminjaman dan primary key ID barang. Keduanya merupakan primary key. Nah, untuk value-nya ini menuju pada ID pada masing-masing tabel, dari tabel peminjaman dan tabel barang. Artinya untuk yang pertama kondisi barang saat keluar bagus, kondisi saat kembali itu bagus juga dengan peminjam yaitu ID 1. Nah, di ID pertama itu tadi ada di peminjam pertama yang pertama ya. Yang pertama ID pertama dengan ID pertama tadi. Nah, ini ada ID aslep. Yang minjam berarti ID aslep dengan aslep yang pertama itu tadi Sarah. Nah, berarti Sarah. Jadi tabel peminjaman itu yang meminjam itu Sarah, dan barang yang dipinjam yaitu ID yang pertama, barang. Dari ID barang tadi ada, nah, barang yang pertama itu ada nomor serinya 1 dengan jenis barangnya yaitu yang pertama. Nah, jenis barang yang pertama itu tadi komputer. Berarti Sarah ini meminjam komputer dengan kondisinya yaitu bagus, dan saat pengembaliannya juga dengan kondisi yang bagus.
Selanjutnya di sini terdapat IRD dari rental mobil. Di sini terdapat studi kasus IRD rental mobil yang akan diimplementasikan ke dalam database PostgreSQL. Nah, di sini saya akan tunjukkan terlebih dahulu mengenai IRD-nya. Nah, di sini terdapat beberapa entity yang nantinya akan diimplementasikan ke dalam database. Nah, di sini terdapat entity pabrikan dengan atributnya yaitu yang pasti ada ID pabrikan, nama pabrikan. Nah, di sini juga ada entity tipe yang mana pabrikan berrelasi dengan entity tipe dan pabrikan ini berada pada di sisi one dan tipe ini berada di sisi many. Nah, untuk selanjutnya itu ada entity mobil dan entity sopir serta entity peminjaman, dan yang terakhir nanti ada entity penyewaan. Nah, masing-masing entity ini akan diimplementasikan ke dalam database. Nah, untuk yang pertama yaitu membuat tabel pabrikan. Nah, di sini terdapat tabel pabrikan dengan atribut pabrikan ID dengan tipe data small serial dan constraint-nya yaitu primary key. Nah, untuk penjelasannya sama dengan yang sebelumnya. Nah, untuk yang kedua yaitu terdapat atribut nama pabrikan dengan tipe data varchar dengan range 100. Nah, dengan range 100 ini berarti limit. Jadi untuk value nama pabrikan ini terdapat limit isinya yaitu 100. Nah, dengan constraint-nya yaitu not null. Artinya tidak boleh kosong. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mengisi isian dari atribut. Nah, di sini yaitu insert into pabrikan dan atribut yang akan diberikan value. Nah, di sini atribut yang akan diberikan value yaitu nama pabrikan dari tabel pabrikan. Nah, untuk value-nya yaitu ada sewa mobil murah, ada your car, kayak rental mobil, dan gen transport. Menampilkan tabelnya juga sama caranya, yaitu dengan cara select bintang from pabrikan. Nah, kita tinggal blok, kemudian kita play di sini. Nah, di sini terdapat beberapa atribut di tabel pabrikan. Nah, di sini terdapat pabrik ID. Nah, itu tipe datanya small integer, artinya itu auto increment. Jadi ini otomatis akan terisi sendiri sesuai dengan urutannya. Nah, di sini juga terdapat nama pabrikan dengan nama masing-masing pabrik. Untuk yang selanjutnya yaitu ada tabel tipe. Di sini di tabel tipe terdapat beberapa atribut yaitu tipe ID dan tipe data smart serial juga dengan constraint primary key. Nah, di sini juga ada nama tipe dengan tipe data varchar dengan range-nya 100 dan juga konsepnya not null. Nah, di sini juga terdapat atribut keterangan dengan tipe data teks dan juga ada ID pabrikan. Kenapa di sini ada ID pabrikan? Karena tipe data ini berelasi dengan pabrikan. Dan pabrikan ini berada di sisi one. Sehingga ID dari pabrikan akan dimasukkan kepada tabel tipe yang merupakan sisi many dari relationship antar kedua entity. Nah, di sini juga saya memberikan foreign key terhadap atribut ID pabrikan karena sebagai bukti bahwa kedua entity tersebut berrelasi. Itu sama caranya dengan alter tabel barang, terus tabelnya tipe dengan menambahkan constraint dengan nama FK pabrikan. Untuk ini juga bebas diberikan nama apa aja. Dan foreign key. Nah, foreign key ini menunjukkan apa yang akan dijadikan sebagai foreign key. Nah, di sini yang akan dijadikan foreign key itu kan ID pabrikan. Nah, dari mana ID pabrikan itu? Referensinya yaitu dari tabel pabrikan yang sebelumnya. Dari tabel pabrikan dengan atribut pabrikan ID. Di sini juga terdapat alter tabel yang mana pada kolom keterangan itu nanti akan terisi secara default, yaitu tanpa keterangan.
Artinya jika kita tidak mengisikan pada value, ini otomatis akan terisi sendiri apabila tabelnya itu ditampilkan. Nah, caranya yaitu dengan cara alter tabel, tabel tipe, alter kolom. Mengubah struktur kolom keterangan dengan men-set atau menjadikannya default dengan isinya yaitu tanpa keterangan atau value-nya itu tanpa keterangan. Nah, apabila kita mengisikan value dari masing-masing atribut dalam tabel tipe, caranya juga sama, yaitu insert into tabel tipe. Nah, di sini masukkan atribut apa yang akan diberikan value, yaitu ada nama tipe dan ID pabrikan. Nah, di sini value-nya yaitu dengan nama tipe Suzuki dan ID pabrikan ini satu diambil dari tabel pabrikan yang sebelumnya. Nah, untuk ditampilkannya yaitu sama dengan select bintang from tabelnya. Nah, di sini sudah muncul tabel dari tipe, yaitu ada dengan ID pertama ada nama tipenya Suzuki dengan keterangan. Nah, di sini otomatis terisi sendiri. Karena tadi sudah di-set sebagai default dengan isinya yaitu tanpa keterangan. Jadi pada atribut keterangan ini nanti otomatis akan berisi value tanpa keterangan walaupun kita tidak mengisikannya di dalam insert itu value ini. Sehingga apabila tabel ditampilkan otomatis akan terisi dengan value tanpa keterangan. Nah, di sini juga terdapat ID pabrikan dengan ID masing-masing dari tabel pabrikan. Nah, di sini untuk yang pertama itu kan ID-nya 1 dengan nama tipe Suzuki, keterangan tanpa keterangan, dan ID pabrikannya itu nomor 1. Jadi kita lihat untuk Suzuki ini dari pabrikan ID pertama. Nah, ternyata Suzuki ini asal pabriknya itu dari sewa mobil murah. Untuk yang kedua juga sama dengan ID yang kedua berarti dari your car. Dan untuk yang ketiga juga sama untuk ID pabrikannya itu nomor 3 yaitu Kai Rental Mobil dan seterusnya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tabel mobil. Nah, di tabel mobil ini terdapat atribut mobil ID dengan tipe data serial atau nanti itu akan otomatis juga terisi, tapi dengan tipe datanya itu integer. Nah, terus ada constraint primary key, dan ada atribut warna dengan tipe data varchar, dan constraint-nya itu not null, dan juga ada atribut tahun dengan tipe data varchar, range-nya 10, dan constraint-nya itu not null juga. Untuk harga sewa itu ada big integer, tipe data big integer ini nanti isinya itu bilangan bulat tapi lebih banyak dibandingkan dengan tipe data integer. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada ID tipe integer dengan tipe data integer dan constraint-nya itu not null. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, di sini kan ada ID tipe dari tabel tipe, berarti mobil ini berelasi dengan tabel tipe. Karena mobil ini di sisi many, jadi mengambil ID dari tabel tipe. Nah, di sini juga terdapat constraint untuk mengecek apakah isi dari value itu sesuai dengan persyaratan di sini. Karena ini terdapat persyaratan bahwa harga sewa paling murah itu 200.000 dan yang paling mahal itu 600.000. Nah, apabila keluar atau tidak sesuai dengan persyaratan ini, nanti apabila dicek pada tabelnya itu, apabila dijalankan untuk menampilkan tabel mobil, apabila lebih dari yang ditentukan akan error. Nah, di sini juga terdapat alter tabel mobil dengan constraint-nya yaitu berikan foreign key terhadap ID tipe. Nah, untuk isinya juga sama caranya. Di sini terdapat tabel mobil dan atribut yang akan diisikan value itu ada warna, ada tahun, harga sewa, harga beli, dan ID tipe. Dan kita tampilkan. Nah, di sini sudah ada beberapa
atribut dengan masing-masing isinya. Nah, di sini terdapat warna silver dengan tahun 2015, harga sewanya 200.000, berarti ini termasuk dengan harga sewa paling murah dan harga belinya yaitu sekitar 200 juta rupiah. Nah, ini ID tipenya itu yang pertama. Jadi bisa kita lihat tadi tipe yang pertama itu Suzuki. Berarti tipe Suzuki ini merupakan tipe dengan harga sewanya murah, dengan harga belinya 200 juta, dengan warnanya kuning dan tahunnya yaitu tahun 2015. Untuk yang lain juga sama. Untuk yang nomor 3 dengan warna biru, ID tipenya yaitu ID nomor 3, berarti itu Alphard. Nah, di sini Alphard itu dengan harga sewa 600 juta, artinya harga sewanya ini yang paling mahal dengan harga belinya sekitar 800 juta rupiah. Nah, semisal kita memberikan harga sewa di sini, anggap di sini diberikan 100.000, apabila kita tampilkan maka nanti akan error. Nah, ini error karena apabila setelah dicek di tabel mobil ini dengan syaratnya harus lebih besar atau sama dengan 200.000, nah apabila kurang itu akan tidak cocok dengan persyaratan yang telah ditentukan. Jadi tidak bisa dimasukkan ke dalam tabel. Jadi harus lebih dari 200.000 atau harus sama dengan 200.000 dan harus 600.000. Untuk selanjutnya yaitu ada tabel sopir dengan atribut sopir ID dengan tipe data smart serial dan constraint-nya yaitu primary key. Terdapat juga atribut nama sopir, atribut alamat, dan atribut tarif harian, serta atribut nomor telepon dengan masing-masing tipe data dan constraint. Nah, di sini saya menambahkan constraint unik terhadap nomor telepon karena pada masing-masing sopir pasti memiliki nomor telepon yang berbeda sehingga saya jadikan untuk isinya juga sama caranya dengan insert into tabel dan atribut apa yang akan diisikan value. Untuk menampilkannya terlebih dahulu, kita bisa log dulu, start play. Nah, di sini sudah sukses. Nah, untuk menambahkan constraint unik ini harus sebelum diisikan value. Apabila setelah diisikan value kemudian diberi constraint unik atau constraint lainnya, maka itu akan error atau tidak bisa. Apabila kita tampilkan, nah di sini sudah terdapat beberapa nama dari sopir dengan masing-masing ID yang berbeda. Di sini terdapat nama sopir Bagus, alamatnya Jombang dengan tarif hariannya itu 200.000 dengan nomor telepon seperti pada tabel ini. Untuk selanjutnya yaitu tabel peminjam dengan atributnya itu peminjam ID dengan tipe data smart serial dan constraint-nya itu primary key. Nah, di sini juga terdapat atribut nama peminjam, atribut alamat, dan atribut nomor telepon. Nah, sama halnya dengan nomor telepon sebelumnya yang dijadikan constraint, di sini juga nomor telepon pada tabel peminjam dijadikan sebagai unik. Untuk isiannya juga sama caranya.
Untuk menampilkan isi dari tabel peminjaman itu juga sama caranya. Nah, di sini sudah terdapat beberapa nama peminjam dengan masing-masing ID dan alamat serta nomor telepon. Di sini terdapat tabel penyewaan yang merupakan tabel terakhir. Di sini terdapat beberapa atribut, yaitu atribut penyewaan ID. Untuk selanjutnya yaitu ada tabel penyewaan dengan beberapa atribut, yaitu ada atribut penyewaan ID, ada atribut tanggal, ada atribut hari sewa, ada atribut tujuan, dan ada ID dari masing-masing tabel sebelumnya. Karena di penyewaan ini merupakan sisi mini dan ID pada masing-masing tabel di C1 itu berrelationship dengan tabel penyewaan. Nah, di sini juga terdapat constraint pengecekan, di mana nilai dari suatu atribut itu ditentukan atau harus mengikuti persyaratan yang dibuat di sini. Nah, di sini terdapat persyaratan bahwa pada hari sewa itu minimalnya itu harus 1 hari. Nah, untuk maksimalnya itu harus kurang dari atau harus kurang dari atau sama dengan 5. Di sini terdapat beberapa ID dari tabel-tabel sebelumnya yang dijadikan sebagai foreign key karena berrelationship dengan tabel penyewaan. Untuk isinya itu sama caranya. Nah, di sini untuk tanggal itu saya menggunakan now yang artinya itu default atau tanggal yang ada pada sekarang. Yaitu nanti karena di sini tipe datanya pada tanggal itu date, maka nanti akan muncul yaitu hanya tanggal, bulan, dan waktu hari ini. Nah, apabila ditampilkan di sini terdapat isian dari beberapa atribut dari tabel penyewaan. Nah, di sini ada tanggal. Nah, tanggal di sini karena sudah tadi di-set menjadi now, dan tipe data dari tanggal yang sebelumnya itu date, jadi akan menampilkan tanggal pada hari ini juga. Karena sekarang tanggal 13 bulan 4, maka akan menampilkan tanggal pada hari ini juga, yaitu pada tanggal 13 bulan 4 2022. Nah, di sini terdapat hari sewa. Nah, hari sewa tadi kan sudah disetting bahwa untuk paling minimal hari sewa itu selama 1 hari, dan yang paling lama itu 5 hari. Nah, apabila lebih itu tidak bisa dimasukkan ke dalam sistem atau ditolak. Nah, di sini untuk tujuan ID pertama itu Jombang dengan ID mobil 1, dan ID sopir itu juga 1, dan ID peminjam itu juga 1. Nah, kita lihat untuk ID mobil yang pertama. Nah, di sini terdapat ID mobil yang pertama yaitu Silver dengan tahun 2015 dengan harga sewanya yaitu 200.000 dengan harga belinya itu 200 juta rupiah. Nah, tipenya itu yang pertama. Kita lihat untuk tipe yang pertama mobilnya. Nah, untuk tipe pertama itu Suzuki. Nah, untuk tipe kedua itu Kijang, tipe ketiga itu Alphard, dan tipe keempat itu Avanza. Nah, untuk ID sopir itu yang pertama kita lihat ID sopir. Nah, di sini ID sopir yang pertama itu ada Bagus dari alamat Jombang dan tarif hariannya itu 200.000 dan untuk nomornya itu sekian. Nah, untuk ID peminjam yang pertama itu ada Kevin dengan alamatnya Jombang dan nomor telepon sekian. Nah, untuk ID yang pertama itu pada tanggal 13 pada tanggal 13 dengan hari sewanya itu 5 hari dengan tujuan Jombang itu merupakan atas nama Kevin dari Jombang dengan sopirnya itu tadi Bagus dengan mobilnya itu Silver dan tipe mobilnya itu Suzuki. Untuk yang kedua yaitu ID mobil yang kedua tadi. Nah, untuk ID mobil yang kedua itu dengan warna hitam, tahunnya itu 2015 dengan harga sewanya itu 200.000 dan untuk harga belinya itu 150 juta rupiah.
Nah, untuk tipenya itu tipe nomor 2, kita lihat untuk tipe nomor 2, tipe nomor 2 yaitu Kijang. Kita lihat juga untuk yang meminjam itu siapa. Nah, di sini terdapat ID 2 Heri. Nah, untuk ID peminjam itu atas nama Heri dari Palembang dengan nomor sekian. Nah, untuk ID nomor 2 dari penyewaan ini pada tanggal 13 juga dengan hari sewanya itu selama 3 hari dengan tujuannya itu Palembang. Mobilnya itu tadi Kijang dengan warna hitam dan ID sopirnya itu atas nama Heri dari Palembang. Dan untuk peminjamnya itu, mohon maaf, untuk sopirnya nomor 2 itu, nah, untuk sopirnya atas nama Cecep dari Palembang dengan tarif hariannya itu 250.000, dan untuk yang peminjam ID 2 itu atas nama Heri dari Palembang. Untuk yang ketiga dengan ID nomor 3 dengan pada tanggal 13 juga dengan hari sewanya itu selama 2 hari dengan tujuan Jember. ID mobil nomor 3 bisa kita lihat di sini, mobil nomor 3. Nah, ID mobil nomor 3 dengan warna kuning tahun 2018. Harga sewanya itu 600.000 dengan harga belinya itu 900 juta rupiah dan tipenya itu nomor 4. Kita lihat untuk tipe dari mobil nomor 4 itu Avanza. Berarti untuk ID penyewaan nomor 3 itu dengan mobil Avanza dengan warna kuning. Untuk sopirnya yang ke ID nomor 3 sopir yaitu Joko dari Jember dengan tarif harian 200.000. Nah, untuk yang peminjam nomor dengan ID 3 itu atas nama William dari Jember dengan nomor telepon sekian. Selanjutnya di sini terdapat perintah untuk menampilkan nama-nama customer serta pada tanggal berapa saja customer tersebut menyewa mobil. Nah, di sini untuk perintahnya sama dengan cara select atau menampilkan. Nah, di sini apa yang akan ditampilkan itu tabel. Nah, di dalam tabel itu nanti apa yang akan ditampilkan yaitu kolom nama peminjam. Nah, di sini kan tadi disuruh untuk menampilkan nama customer serta tanggal, berarti pada tabel peminjam ini nanti akan memanggil pada tabel peminjam ini akan menampilkan kolomnya yaitu nama peminjam. Dan untuk penyewa, tabel penyewaan juga sama dengan untuk menampilkan kolom tanggal. Nah, di sini terdapat from yaitu dari tabel peminjam join ke tabel penyewaan. Jadi tampilkan tabel peminjam dengan kolom nama peminjam dan penyewaan dengan kolom tanggal dari tabel peminjam untuk join ke tabel penyewaan. On ini sama dengan di mana atau where. Nah, penyewaan ini tabel penyewaan dengan penyewaan ID sama dengan peminjam ID. Di sini kan terdapat tabel. Nah, di sini terdapat tabel peminjam dan tabel penyewaan. Nah, di tabel peminjam ini kan masing-masing ada peminjam ID sama ada penyewaan ID. Jadi tabel penyewaan ini nanti akan mengambil data dari penyewaan ID. Dari penyewaan ID sama dengan tabel pada tabel peminjam dengan mengambil data peminjam ID. Nah, nanti untuk penyewaan ID, misal ada 3 ID, dalam penyewaan ID nanti akan ditampilkan 3 ID juga pada pada kolom peminjaman ID. Misal kita jalankan. Nah, di sini sudah muncul beberapa kolom sesuai dengan perintah yang kita kasih sebelumnya. Di sini terdapat nama peminjam, yaitu yang pertama ID-nya Kevin, yang kedua Hairi, dan yang ketiga William, serta tanggal-tanggal sesuai dengan yang pada mereka menyewa mobil.
Nah, untuk selanjutnya pada forum peminjam ini, pada tabel ini bisa dirubah. Karena biasanya nama tabelnya itu panjang, itu bisa dirubah dengan menggunakan apa namanya, dengan menggunakan inisialisasi. Misal di sini di tabel peminjam dengan inisialisasi PP, di sini juga kita rubah PP. Nah, untuk penyewaan juga inisialisasi AA. Nah, di sini juga AA. Di sini juga penyewaan AA, dan untuk peminjam itu PP. Nah, apabila nanti terlalu panjang bisa diganti dengan inisialisasi yang menunjukkan bahwa peminjam ini inisialisasinya itu PP. Jadi apabila kita jalankan itu tidak akan berubah. Nah, itu tetap akan menjadi seperti sebelumnya. Hanya saja ditambahkan inisialisasi apabila tabelnya itu kepanjangan. Dengan namanya itu kepanjangan. Nah, untuk selanjutnya itu ada nama-nama customer serta tipe mobil yang pernah disewa. Untuk perintahnya juga sama dengan select tabel dan tentukan kolomnya yang akan ditampilkan serta tipe dan nama tipenya. Nah, ini juga sama dari tabel peminjam. Untuk join ke tabel tipe dari peminjam tabel peminjam mengambil data dari peminjam ID dengan sama dengan tabel tipe dengan mengambil data dari tipe ID. Nah, apabila kita tampilkan, nah di sini sudah tampil beberapa ID sesuai dengan ID dari tabel masing-masing. Nah, untuk nama peminjam ada Kevin, ada Harry, ada William, dan untuk nama tipe yang disewanya itu mobil yang disewa ada Suzuki, ada Kijan, dan ada Alphard. Nah, di sini ada 3 tipe. Karena menyesuaikan dengan ID yang nama peminjam. Karena nama peminjam itu ada 3 ID, nanti pada saat ditampilkan pada ID tipe juga menampilkan sebanyak 3 ID saja. Untuk selanjutnya yaitu menampilkan nama-nama sopir serta nama customer yang pernah disopiri. Untuk perintahnya juga sama, apabila kita jalankan. Nah, di sini sudah ada beberapa nama dari masing-masing ID serta nama-nama sopir dan nama-nama peminjam sesuai dengan ID masing-masing. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.